Hi guys, welcome back to Let's Podcast. Jadi di episode kedua kali ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah luar biasa nih dari narasumber kita di episode pertama. Beliau merupakan guru besar sekaligus dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Gak lain dan gak bukan adalah Prof. Dr. Musakir SHMH. Oke, di Let's Podcast episode kedua, kita mengambil tema hukum masyarakat dan pembangunan ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Oke, supaya tahu lebih dalam nih tentang apa sih hukum masyarakat pembangunan dari perspektif sosiologi hukum, kita langsung aja ke narasumber kita. Oke, bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Prof, mungkin untuk membuka sesi kali ini saya mau bertanya yang basic aja. Sebenarnya apa sih sosiologi hukum itu? Baik. Jadi saya harus menjelaskan dulu tentang beberapa pendekatan di dalam mempelajari hukum supaya bisa memahami sosiologi hukum itu apa. Jadi secara klasik itu kita mengenal ada 3 pendekatan di dalam mempelajari ilmu hukum. Yang pertama itu adalah pendekatan filosofis, yang kedua adalah pendekatan normatif, dan yang ketiga adalah pendekatan empiris. Nah, pendekatan filosofis itu adalah pendekatan yang meneropong hukum atau mengkaji hukum sebagai das idea, sebagai cita-cita hukum. Jadi bagaimana hukum itu yang ideal. Kemudian pendekatan normatif itu adalah pendekatan yang digunakan di dalam meneropong hukum sebagai kaidah atau dalam wujudnya sebagai das solen. Kemudian ketiga adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini adalah pendekatan yang digunakan untuk meneropong hukum dalam wujudnya sebagai dasen atau hukum di dalam kenyataannya. Nah, saya katakan ini adalah pendekatan secara klasik karena kita mengenal ada pendekatan yang modern di dalam mempelajari ilmu hukum. Yang dikenal sekarang itu adalah triangular concept of legal pluralism. Jadi konsep segitiga di dalam pluralisme hukum. Kemudian saya kembali kepada pendekatan klasik yang 3 tadi. Nah, sosiologi hukum ini berada pada pendekatan empiris. Nah, jadi pendekatan empiris ini banyak, bukan hanya sosiologi hukum. Kita kenal ada antropologi hukum, ada psikologi hukum, ada hukum dan masyarakat, ada hukum dan pembangunan, ada hukum dan ekonomi, ada hukum dan politik, kemudian kajian hukum kritis. Nah, hukum dan struktur sosial, itu semua adalah kajian-kajian yang ada di dalam pendekatan empiris. Nah, kemudian sosiologi hukum sendiri ini merupakan kajian empiris yang bersifat makro, sementara yang lainnya itu adalah bersifat mikro. Nah, kenapa saya katakan ini bersifat makro? Karena sosiologi hukum itu mempelajari hukum ini dalam wujudnya sebagai realitas, dalam wujudnya sebagai tindakan atau action, dalam wujudnya sebagai perilaku atau behavior, dalam kaitan hukum dengan semua gejala-gejala sosial yang ada. Itu. Jadi yang lainnya itu saya menyebut sebagai pendekatan mikro karena dia memiliki kekhususan dalam kajian empiris. Misalnya antropologi hukum misalnya. Antropologi hukum ini juga adalah kajian empiris yang khusus mengkaji antara hubungan hukum dengan kultur. Psikologi hukum misalnya, ini kajian empiris yang mengkaji korelasi hukum dengan faktor-faktor kejiwaan atau faktor-faktor psikologis. Nah, sosiologi hukum itu makro. Ya, semua faktor-faktor non sosial yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, kajian utama di dalam sosiologi hukum itu adalah
law is social control by government. Jadi yang menjadi yang utama adalah hukum sebagai alat pengendalian sosial. Kenapa seperti itu? Karena hukum ini di dalam pemberlakuannya, di dalam realitasnya, baik sebagai tindakan, sebagai perilaku, maupun sebagai realitas, itu tidak selamanya berjalan efektif. Itu. Nah, yang dikaji oleh hukum itu, oleh sosiologi hukum itu adalah mengapa hukum itu tidak efektif. Mengapa hukum itu efektif? Oleh karena karakteristiknya adalah sosiologi hukum ini tidak memberikan penilaian, tidak sama dengan pendekatan normatif yang menggunakan standar kaidah, tidak sama dengan pendekatan filosofis yang menggunakan standar nilai. Nah, sosiologi hukum ini tidak melakukan sama sekali judgement ataukah penilaian, tetapi karakternya adalah sosiologi hukum ini mendeskripsi pemberlakuan hukum di dalam realitas. Jadi sosiologi hukum sama dengan kamera ini, sama dengan prokes ini. Jadi kalau misalnya suaranya siapa? Suaranya Jihan itu merdu, maka keluarnya juga akan merdu. Kalau suaranya Jihan itu false, maka rekamannya keluar juga akan false. Itu namanya mendeskripsi apa adanya. Jadi tidak mungkin kalau misalnya suaranya Jihan itu merdu, keluar rekamannya false, tidak mungkin. Atau sebaliknya, suaranya Jihan itu false, lalu keluar merdu, tidak mungkin. Nah, itu namanya mendeskripsi apa adanya sesuai dengan realitas hukum. Nah, kalau hukum itu baik, digambarkan bahwa hukum itu baik, yang menyebabkan dia baik seperti ini. Kalau hukum itu buruk, dia gambarkan bahwa hukum yang buruk itu seperti ini, dan mengungkap apa yang menyebabkan dia menjadi buruk. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih penjelasan untuk pertanyaan pertamanya, Prof. Ya. Kemudian saya ingin menarik lebih dalam lagi. Bagaimana implementasi sosiologi hukum dalam menjawab dinamika dan tantangan yang hidup di masyarakat kita saat ini? Ya, jadi begini. Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada sarjana hukum atau siapapun yang pernah belajar hukum bisa mengungkap apa yang terjadi di dalam praktik penegakan hukum kalau tidak belajar sosiologi hukum. Itu. Kenapa? Karena kalau pemahaman hukumnya hanya sebatas pemahaman normatif, yaitu penguasaan terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma atau asas-asas hukum, itu tidak akan mampu menjawab tantangan di dalam penegakan hukum. Contoh, ketika melihat satu fenomena hukum, misalnya pencurian, misalnya pencurian. Kalau kita punya pemahaman hukum hanya pemahaman hukum normatif, maka kita hanya mampu membahas atau menjawab pencurian itu dengan pemahaman bahwa pencurian itu dilarang, oleh karena itu pelakunya itu harus dihukum. Ya, jadi kalau ada orang yang mencuri, maka pencurinya itu salah, yang tidak mencuri itu benar. Dan karena dia salah, dia harus dihukum. Pertanyaan berikutnya, mengapa ada orang yang mencuri? Mengapa dia harus dihukum? Tidak bisa lagi dijawab dengan pemahaman hukum normatif. Tapi itu hanya bisa dijawab kalau kita belajar sosiologi hukum. Karena yang bisa mengungkap akar setiap masalah hukum kalau kita mengenali dan mengetahui empirisnya. Tanpa menggali empirisnya, kita tidak bisa mengungkap akar masalahnya. Misalnya, di dalam kenyataannya ada orang yang mencuri, kemudian si pencurinya itu ada yang dihukum, ada yang tidak. Nah sekarang, kalau kita pemahaman hukumnya hanya sebatas pemahaman normatif, maka kita hanya mampu mengatakan bahwa ya yang benar itu adalah pencuri yang dihukum, dan yang salah itu adalah pencuri yang tidak dihukum. Pertanyaan, kenapa yang dihukum ada yang tidak? Anda buka semua kaidah hukum yang ada, tidak akan Anda temukan jawaban.
Tapi Anda temukan jawabannya itu kalau Anda belajar sosiologi hukum. Karena di dalam sosiologi hukum kita belajar sekian banyak teori ilmu-ilmu sosial yang mengungkap bagaimana fakta, bagaimana pemberlakuan hukum. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apa yang menjadi akar masalah hanya bisa dijawab dengan belajar sosiologi hukum. Mengapa ada orang yang mencuri? Kenapa ada pencuri di hukum, ada yang tidak? Sosiologi hukum mendeskripsi, menggali ini lalu dideskripsikan. Misalnya, ada orang yang mencuri, dia tidak dihukum karena tidak tertangkap. Dia tidak tertangkap karena pencurinya menggunakan kapal yang kecepatannya 60 knot per jam. Pencuri ikan misalnya. Polisinya menggunakan kapal yang kecepatannya 34 knot per jam. Nah sekarang, bagaimana bisa menangkap pencuri yang kapalnya lebih bagus, lebih cepat dari kapal yang dimiliki oleh polisi? Berarti akar masalahnya adalah bukan polisinya yang tidak mau tangkap. Tapi bukan polisinya tidak mau tangkap, tetapi polisi besar sekali keinginannya untuk menangkap, tetapi dia tidak punya kekuatan yang bisa menangkap. Sehingga saya selalu katakan, nafsu besar, tenaga kurang. Mau sekali ditangkap itu, tapi pencurinya menggunakan kapal 60 knot per jam. Polisi menggunakan 34 knot. Kecepatannya 2 kali lebih cepat kapalnya pencuri. Nah sekarang pertanyaan, kenapa ada yang tidak dihukum? Kenapa ada pencuri yang tidak dihukum? Kita tahu akarnya. Akarnya adalah polisi tidak bisa tangkap. Kenapa polisi tidak bisa tangkap? Karena kapalnya polisi tidak bisa mengejar kapalnya pencuri. Apa solusinya? Mudah. Kita akan mudah menemukan solusi dari setiap masalah hukum kalau kita menemukan akar masalahnya. Akar masalahnya adalah polisi punya kapal kecepatannya lambat. Solusinya, berikan kapal polisi yang kecepatannya lebih cepat dari kapalnya pencuri. Nah itulah pentingnya belajar sosiologi hukum. Makanya selalu saya katakan, kalau ada orang yang belajar hukum atau yang pernah belajar hukum, sarjana hukum sekalipun, kalau tidak belajar sosiologi hukum, tidak akan mampu bisa memecahkan setiap persoalan hukum sampai kepada akar-akarnya. Mungkin dia akan menemukan solusi, tapi solusinya bukan solusi yang tepat. Bukan solusi yang bisa menuntaskan persoalan hukum. Ada solusi, tapi belakangan hari muncul ekor perkara baru dari permasalahan itu. Demikian. Kalau kita kaitkan nih Prof, antara sosiologi hukum dan himpunan masyarakat pembangunan ini, apa sebenarnya korelasinya? Ya, jadi kan begini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sosiologi hukum, hukum dan masyarakat, hukum dan pembangunan ini satu rumpun. Satu rumpun dalam kajian empiris. Nah, kalau sosiologi hukum itu makro, jadi dia meneropong hukum itu di dalam realitasnya, dalam hubungannya dengan semua faktor non-hukum secara global. Kalau hukum dan pembangunan ini, dia adalah kajian empiris yang khusus mengkaji keterkaitan antara hukum dan pembangunan. Itu. Jadi dia lebih spesifik dalam hubungannya dengan pembangunan, dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum, pembangunan hukum, penciptaan hukum, perubahan hukum. Itu. Nah, jadi dua-dua ini adalah kajian empiris. Yang satu ini hukum dan pembangunan ini lebih spesifik dalam kaitan hukum dengan pembangunan. Misalnya kajian hukum dan pembangunan. Misalnya sekarang ini kita menghadapi situasi pandemi yang mudah-mudahan segera berakhir. Lalu salah satu yang dibutuhkan dalam mencegah dan mengatasi pandemi ini adalah infrastruktur rumah sakit yang bisa menangani pasien, terutama pasien COVID, ya kan? Berarti butuh
butuh penambahan fasilitas, butuh penambahan pembangunan rumah sakit dan fasilitas lain. Nah, sekarang ketika pandemi ini datang membutuhkan semua itu untuk mencegah dan mengatasi COVID. Maka di sini dia memberikan pengaruh terhadap hukum yang ada. Kalau hukum yang ada ini tidak berubah, maka sulit untuk memenuhi ini. Akhirnya diubahlah hukum ini yang sudah ada agar kebutuhan pencegahan dan mengatasi COVID ini bisa teratasi. Itu. Jadi pemerintah sudah buat undang-undang, sudah menetapkan APBN dalam bentuk undang-undang. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sudah menetapkan APBD, sudah diketuk palu menjadi peraturan daerah, ya kan? Di dalamnya tidak ada anggaran tentang pembelian peralatan, pembangunan sarana fisik untuk mengatasi COVID. Tidak ada anggaran di dalam situ. Sementara ini dibutuhkan. Akhirnya perdanya diubah, undang-undangnya diubah, APBN-nya diubah, APBD-nya diubah. Keluarlah kebijakan pemerintah melalui Perpres melakukan refocusing anggaran. Munculnya refocusing ini, inilah kaitan dari hukum dan pembangunan. Jadi hukum berubah karena kehendak pembangunan. Sebaliknya ada juga pembangunan itu mengikuti kehendak hukum. Itu. Kemudian Prof, ada nih peranan hukum masyarakat dan pembangunan dalam kemajuan hukum Indonesia. Bila ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, bagaimana sebaiknya? Ya, jadi begini. Ruang lingkup hukum dan pembangunan itu seperti yang saya katakan tadi termasuk pada penciptaan hukum atau pembuatan hukum atau perubahan hukum, ya. Semua ini bagian dari pembaharuan hukum, semua ini bagian dari hukum dan pembangunan. Nah, jadi dalam perspektif kajian empiris, dalam perspektif sosiologi hukum, ya, dalam kajian hukum dan pembangunan itu banyak teori yang terdapat di dalam kajian hukum dan pembangunan yang memberikan warning bagi siapa saja yang diberikan kewenangan di dalam melakukan pembuatan hukum atau penciptaan hukum, pembaharuan hukum, ataukah perubahan hukum. Siapa saja yang diberikan kewenangan untuk itu dan sekecil apapun kewenangan itu. Misalnya Anda, tolong Jihan buatkan saya ketentuan yang terkait dengan bagaimana merekrut atau bagaimana membuat kegiatan yang terkait dengan LEDS. Maka Jihan punya kewenangan untuk membuat itu. Nah, sekarang ketika Jihan mau membuat itu atau kau mau mengubah yang sudah ada, nah di sini dalam kajian hukum dan pembangunan itu Jihan bisa mencontoh di tempat lain yang Jihan saya pernah dengar ada kegiatan yang seperti ini dilaksanakan di tempat lain dan di sana berjalan bagus, berjalan efektif. Lebih bagus saya contoh saja. Itu, ya. Dicontoh. Artinya Jihan hanya copy paste, ya kan? Hanya copy paste. Ternyata setelah Jihan buat menjadi satu ketentuan hukum, di dalam prakteknya, di dalam kenyataannya ternyata tidak efektif. Di sana efektif, di sini tidak. Itu. Karena apa? Karena Jihan belum mendalami kajian hukum dan pembangunan. Di dalam kajian hukum dan pembangunan ada banyak teori. Ada teori yang mengatakan Jihan boleh mencontoh hukum yang berlaku efektif di suatu negara yang sudah maju atau di suatu daerah yang sudah maju, ya, untuk dicontoh di negara kita, di tempat kita. Tapi ada juga teori yang menyatakan jangan coba-coba mencontoh hukum yang bagus, efektif berlaku di negara yang sudah maju. Belum tentu bisa efektif di tempat yang baru. Itu. Jadi ada dua teori ini bertolak belakang.
Tapi dua-duanya ini digunakan di dalam pembangunan hukum, digunakan di dalam pembentukan hukum. Jadi sama kalau ada dua teori yang digunakan di dalam menerbangkan pesawat terbang. Ini saya selalu kasih contoh supaya lebih mudah dipahami. Di dalam pesawat terbang itu menggunakan dua teori yang bertolak belakang. Karena kalau dua-duanya tidak digunakan, pesawat tidak bisa terbang ataukah pesawat tidak bisa landing. Nah, jadi kapan teori percepatan digunakan? Pada saat pesawat itu mau diterbangkan. Karena pesawat tidak bisa terbang kalau tidak cepat. Kapan pesawat bisa dikasih landing, kasih mendarat? Kalau pesawat itu dikasih lambat. Jadi kalau hanya menggunakan teori percepatan, bisa terbang, tidak bisa landing. Kalau hanya menggunakan teori perlambatan, tidak bisa terbang, hanya landing terus. Nah itu. Sama di dalam kajian hukum dan pembangunan itu, menggunakan dua teori yang bertolak belakang. Tapi dua-duanya menjadi pegangan bagi siapapun di dalam membangun hukum, di dalam menciptakan hukum. Yang perlu dilihat adalah apa esensi dari semua teori itu, sehingga kita bisa punya pemahaman bahwa kapan saya gunakan teori ini, kapan saya gunakan teori ini. Nah, jadi teori yang menyatakan bahwa jihad jangan copy paste saja itu ketentuan yang sudah bagus di negara yang sudah maju, sekalipun di sana efektif. Kau bikin sendiri. Karena apa? Karena karakteristik masyarakat yang berbeda. Itu. Nah, siapa yang mengatakan itu? Robert Schuman. Robert Schuman menyatakan the law of the non-transferability of law. Ya. Hukum tidak dapat ditransfer begitu saja dari suatu negara maju sekalipun di sana efektif ke negara yang lain. Kalau berbeda karakteristik masyarakatnya, berbeda kualitas SDM-nya, berbeda sumber daya ekonominya. Karena penegakan hukum itu butuh dukungan ekonomi, butuh dukungan sarana, prasarana. Di negara maju bisa efektif karena dia didukung oleh ekonomi yang bagus. Di negara miskin bisa hancur karena tidak didukung oleh ekonomi yang bagus. Penegakan hukum butuh gedung, ya, butuh macam-macam sarana. Negara miskin tidak bisa adakan, akhirnya tidak bisa efektif. Tapi kalau kata Robert Schuman, kalau karakteristiknya sama, sumber dayanya juga sama, kemampuan ekonominya sama, ya silakan. Nah, yang mengatakan kau contoh saja di negara yang sudah bagus, daripada kau membuang-buang biaya bikin undang-undang misalnya. Membikin undang-undang kan biayanya besar. Jangan bikin undang-undang, bikin perda saja biayanya besar. Nah, contoh saja yang ada pada negara lain. Siapa yang mengatakan seperti itu? David Trubach. David Trubach mengatakan, Jihan, kalau kau mau bikin undang-undang atau perda, ya, tidak usah kau sok-sok bikin tim mau studi banding. Nah, kau punya daerah-daerah miskin. Kau contoh saja yang ada di daerah lain yang sudah bagus pemberlakuannya, kau copy paste saja. Daripada kau mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya, bikin undang-undang kan biayanya mahal. Bikin perda saja biayanya mahal. David Trubach mengatakan, kalau kau punya uang Jihan, lebih bagus kau gunakan itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatmu yang lain. Tidak usah kau buang-buang biayamu di sini hanya membuat undang-undang, hanya membuat perda. Contoh saja. Nah, tapi ketentuan hukum apa yang dimaksud David Trubach ini? Nah, David Trubach menyatakan kalau hukum yang kamu akan buat itu memiliki kesamaan, ya, kesamaan yang tingkat homogenitasnya tinggi, atau hukum yang bersifat global, ya, tidak usah membuang-buang biaya, apalagi negara miskin misalnya. Kau contoh saja di negara maju, ya. Misalnya Indonesia dan negara-negara lain ikut meratifikasi tentang konvensi tentang perdagangan bebas, WTO, ya kan? Pada saat meratifikasi kan harus dengan undang-undang. David Trubach mengatakan, contoh saja itu negara-negara sudah maju, kan isinya sama, meratifikasi. Tidak usah kau buang-buang biaya sampai miliaran, mau studi banding sana, studi banding sana. Kan isinya juga sama di
negara yang lain yang ikut meratifikasi. Contoh saja itu, lebih efisien, lebih efektif, biayanya murah, dan bisa lebih cepat selesai. Nah, jadi dua-duanya ini sekalipun bertolak belakang itu digunakan sebagai pedoman di dalam membangun hukum. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Prof, apa saja yang perlu mahasiswa pahami mengenai hukum masyarakat dan pembangunan jika dilihat dari pentingnya objek kajian sosiologi hukum tadi? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi mahasiswa hukum itu, saya selalu mengatakan mahasiswa hukum itu harus memiliki pengetahuan pemahaman hukum yang komprehensif. Ya, yang komprehensif. Yang mana yang disebut komprehensif? Mahasiswa hukum itu dia memahami hukum ini dari semua sisinya. Karena hukum ini unik. Uniknya apa? Hukum ini sifatnya abstrak, memiliki banyak sisi, dan setiap sisinya itu berbeda. Nah sekarang, kalau sisinya itu kita hanya memahami satu sisi yang lain tidak dipahami, berarti pemahaman hukumnya belum komprehensif. Ada sisi normatifnya, ada sisi empirisnya, ada sisi filosofisnya. Kalau dalam teorinya Werner Minsky yang saya katakan tadi, triangular concept of legal pluralism, kalau mahasiswa tidak memahami bahwa di dalam suatu negara, dalam suatu masyarakat, itu ada 3 unsur di dalamnya. Ada negara, ada masyarakat, ada nilai. Nilai itu termasuk kultur, agama. Ini 3-tiganya ini masing-masing memproduksi hukum. Negara juga membuat hukum, masyarakat juga membuat hukum, nilai juga melahirkan hukum. Ada hukum agama, ya kan? Nah itu. Nah, sehingga di dalam suatu negara, dalam suatu masyarakat, ada hukum yang murni bersumber dari negara, ada hukum yang murni bersumber dari masyarakat, ada hukum yang murni bersumber dari nilai, dari kultur. Nah, ada yang mix, ada hukum bersumber dari satu undang-undang, ada yang dari negara, ada yang dari masyarakat, ada yang dari unsur nilai. Inilah yang disebut pluralisme hukum. Kalau mahasiswa hanya belajar hukum yang bersumber dari negara, hanya belajar normatif seperti itu, berarti tidak memiliki pemahaman hukum yang komprehensif. Sosiologi hukum di sini, hukum dan pembangunan di sini adalah bagian dari pluralisme hukum. Itu. Jadi kalau mahasiswa hanya belajar hukum bersumber dari negara, berarti pemikiran hukumnya itu hanya pemikiran positifis. Sementara teori hukum ini banyak, ilmu ini banyak, harus dipelajari dari semua sisinya. Makanya ada mata kuliah normatif, ada mata kuliah empiris, ada mata kuliah filosofis. Ini untuk apa? Supaya mahasiswa memahami hukum ini dari semua sisi, sehingga kalau dia sudah menjadi sarjana hukum, terjun di dalam praktik, mau jadi hakim, mau jadi jaksa, polisi, pengacara, atau ke praktisi hukum lainnya, begitu dia melihat perbedaan antara apa yang diatur dalam normanya, dalam keadaannya, dengan kenyataannya, dia bisa pahami. Dia bisa pahami, dia bisa cari solusinya. Kenapa berbeda? Normanya menyatakan semua orang yang naik kendaraan bermotor wajib pakai helm. Begitu dia lihat di dalam kenyataannya, ada yang pakai helm, ada yang tidak. Banyak yang pakai, banyak yang tidak. Berbeda. Kalau dia tidak pahami secara komprehensif, pasti dia bingung. Hukumnya mengatakan semua wajib, tapi kenapa ada yang tidak? Lebih lucu lagi kalau dia katakan yang tidak itu kan salah, tapi kenapa tidak ditangkap? Kenapa tidak ditangkap? Itu. Kenapa tidak ditilang? Harusnya kan menurut normanya dia harus bayar denda. Kalau tidak paham empirisnya, dia akan stres. Kenapa beda hukum yang saya pelajari di bangku kuliah dengan terjadi dalam praktik? Tapi kalau dia belajar semuanya, apalagi belajar sosiologi hukum, ya ada yang pakai helm, ada yang tidak pakai helm. Ya, secara normatif yang pakai helm benar, yang tidak pakai helm salah. Tapi pertanyaan, kenapa ada yang pakai dan tidak? Tidak bisa dijawab secara normatif.
Kalau pengetahuan hukum kita hanya normatif. Tapi pertanyaan, mengapa ada yang pakai helm, ada yang tidak pakai helm, hanya bisa kita jawab dengan belajar sosiologi hukum. Itu. Oh, ada yang tidak pakai helm. Si A ditanya, kenapa kau tidak pakai helm? Oh, saya tidak pakai helm karena biar saya tidak pakai helm, saya tidak ditangkap. Tanya lagi yang satu, kenapa kau tidak pakai helm? Saya tidak pakai helm karena saya tidak di jalan raya, saya dalam kompleks. Tanya lagi yang satu, kau kenapa tidak pakai helm? Dia bilang, biar saya tidak pakai helm, kan saya tidak pakai helm kalau tidak ada polisi. Akhirnya kita temukan akarnya, kenapa ada orang tidak pakai helm? Ya toh? Karena kita temukan akarnya, dengan belajar sosiologi hukum, kita temukan solusinya. Apa solusinya? Supaya semua bisa pakai helm, supaya sesuai normanya, sesuai aturannya. Kalau yang mengatakan biar saya tidak pakai helm, kan tidak ditangkap juga, berarti semua yang tidak pakai helm nanti tangkap. Yang mengatakan, saya kan pakai helm nanti di jalan raya, kalau jalan kompleks tidak, berarti penegak hukum harus menangkap juga yang tidak menggunakan helm di yang bukan jalan raya. Yang mengatakan saya tidak pakai helm karena saya pakai helm kalau ada polisi. Kalau tidak ada polisi, saya tidak pakai helm. Berarti kalau mau mewajibkan pakai helm, hadirkan polisi di mana-mana. Nah, ya jumlahnya kan polisi sedikit. Iya, polisi dalam bentuk manusia sedikit, tapi kan banyak polisi yang lain bisa digunakan. Bisa menggunakan CCTV, apa dan lain-lain. Kalau luar negeri kan tidak ada lagi jalan itu seperti di Jepang, di negara-negara maju yang tidak ada polisinya. Semua terekam. Nah, harusnya kalau mau mengefektifkan norma ini, ya belajar sosiologi hukum. Saya tertarik dengan salah satu statement yang Bapak keluarkan tadi bahwa ada yang tadi tiga sisi hukum. Gimana kalau misalnya seseorang menjadi penegak hukum tapi dia nggak paham ketiganya secara komprehensif tadi? Apakah dengan mempelajari sosiologi hukum itu saja sudah cukup, atau mempelajari hanya satu bidang tadi atau satu sisi tadi sudah cukup? Oh tidak. Jadi kalau Anda belajar hukum atau siapa saja belajar hukum hanya paham dari satu sisi, itu tidak. Itu juga menimbulkan masalah. Misalnya, hanya paham normatifnya, hanya paham aturan, kaidahnya. Apa kekurangannya? Itu tadi, dia tidak mampu menjawab mengapa ada orang yang pakai helm, mengapa ada orang yang tidak pakai helm. Dia tidak bisa mengungkapkan akar masalahnya. Itu. Kalau dia hanya paham filosofisnya, misalnya, karena dia bersandar pada nilai moral, itu, dia juga tidak bisa mengungkap apa akar masalah. Ya, kalau dia tidak sesuai dengan nilai, apa akar masalahnya? Tidak bisa juga. Kalau dia hanya paham tentang sosiologisnya, empirisnya, ini juga tidak bisa. Nanti dia akan melakukan tindakan-tindakan anarkis karena dia tidak tahu kaidahnya. Jadi semua harus dipahami, harus dikuasai. Filosofisnya seperti apa, normanya seperti apa, kaidahnya seperti apa, empirisnya seperti apa. Ada pertanyaan menarik dari Jihan tadi. Bagaimana kalau misalnya seorang sarjana hukum jadi hakim kah, jadi jaksa, jadi polisi, jadi pengacara, hanya tahu normatifnya, dia akan bisa melakukan pemecahan masalah. Dia bisa memberikan solusi, tetapi belum tentu solusinya tepat. Kenapa? Karena dia belum menemukan akar masalahnya. Lain kalau sudah menemukan akar masalahnya, solusinya mudah. Kalau saya misalnya, kenapa Jihan marah-marah sehingga perlakuannya itu tidak sesuai dengan norma? Apa yang menyebabkan Jihan marah-marah? Secara normatif tidak bisa dijawab. Nanti bisa dijawab kalau kita telusuri empirisnya. Jihan marah-marah karena lapar. Solusinya mudah kan? Solusinya kasih makan Jihan supaya tidak marah-marah. Karena penyebabnya dia marah adalah lapar. Begitu. Jadi bukan berarti tidak bisa memberikan solusi pada setiap persoalan hukum, tapi saya yakin kalau toh ada yang tepat solusinya itu kebetulan. Kalau tidak memahami secara komprehensif. Itu. Karena belum tentu solusinya cocok dengan akar masalahnya.
Makanya saya selalu katakan yang paling tepat diterima sebagai hakim, jaksa, polisi adalah mahasiswa yang punya pemahaman komprehensif, ya. Dia tahu filosofisnya, dia tahu normatifnya, dia tahu empirisnya. Itu. Makanya saya selalu sarankan kepada apalagi namanya, kalau ada lembaga-lembaga hukum mau mencari penegak hukum, saya selalu katakan, cari mahasiswa yang menulis skripsi sosiologi hukum. Cari mahasiswa karena dia tahu bagaimana empirisnya hukum. Kalau kau terima mahasiswa yang hanya menulis normatifnya, tidak tahu empirisnya, dia akan memberikan putusan tapi putusannya belum tentu menyelesaikan perkara dengan tuntas. Yang mana dimaksud menyelesaikan perkara dengan tuntas? Kan semua putusan pengadilan itu kan solusi, tapi belum tentu tuntas. Yang dimaksud menyelesaikan perkara dengan tuntas, kalau dengan adanya putusan, adanya solusi, tidak lagi menimbulkan ekor perkara baru. Itu yang disebut tuntas. Ya. Kemudian apa saja, Prof? Kan tadi kita sudah bahas tentang sosiologi hukum Ya. dan sebaiknya seperti apa dalam menerapkannya. Ya. Kemudian apa saja yang perlu dipahami mahasiswa lebih dalam ketika mereka sudah terjun ke dalam masyarakat dan membawa nama hukum tersebut. Ya. Jadi begini, seorang mahasiswa Fakultas Hukum, ya, tidak boleh memandang bahwa saya hanya mau belajar hukum dari sisi yang satu saja, tidak boleh. Karena semua sisinya ini penting. Tidak ada mengatakan ini lebih penting pada sisi yang lain lebih penting. Tidak. Itu sosiologi hukum itu melihat ini sebagai objek yang setara. Ya. Tidak mengatakan yang normatif, pemahaman normatif lebih bagus. Oh, pemahaman sosiologi. Tidak. Tidak seperti itu. Ini harus holistik. Ya. Dia adalah pemahaman yang setara. Sehingga seorang mahasiswa Fakultas Hukum ketika dia menjadi sarjana hukum, ketika terjun di masyarakat, saya jamin kalau pemahaman hukumnya ini komprehensif, maka dia tidak akan kaget melihat praktik-praktik yang terjadi dalam masyarakat. Ketika misalnya, kenapa ada fenomena hukum yang berbeda dengan normanya? Tidak akan kaget, karena dia sudah pelajari bahwa memang di dalam prakteknya bisa terjadi perbedaan antara das solen dengan das seinnya. Dan ketika terjadi perbedaan das solen dan das seinnya, dia juga sudah tahu yang menyebabkan perbedaan ini adalah faktor ini, karena dia sudah belajar empirisnya. Jadi tahu normanya, tahu empirisnya, tahu filosofisnya, jadi mereka bisa menjadikan hukum itu bisa lebih efektif. Gitu. Baik Prof, mungkin melihat waktu berbincang kita yang sudah cukup lama, saya mau ke dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini adalah pemahaman mengenai logical fallacy atau kesalahan berpikir sebagai mahasiswa sekarang yang menyatakan bahwa hukum masyarakat pembangunan termasuk bagian dari ilmu sosial atau FISIP. Bagaimana Prof menjawab pernyataan tersebut? Ya, jadi kalau ada yang seperti itu, Jihan betul-betul salah berpikir. Itu betul-betul salah, ya. Kenapa? Karena dia tidak belajar hukum ini secara komprehensif, ya. Itu. Jadi sosiologi hukum memang ini adalah kajian yang menggunakan teori ilmu-ilmu sosial dalam meneropong hukum. Oleh karena itu, istilah sosiologi hukum itu berasal dari dua sumber. Pertama adalah bersumber dari istilah sociology of law, dan yang kedua adalah sociological of jurisprudence. Sociology of law atau sosiologi hukum ini pohon ilmunya sosiologi, ilmu sosial.
Sociological of Jurisprudence atau ilmu hukum yang sosiologis, pohon ilmunya ilmu hukum. Nah, sekalipun berasal dari istilah yang berbeda, pohon ilmu yang berbeda, substansinya sama. Kedua-duanya menggunakan teori-teori ilmu sosial di dalam mengkaji hukum. Ya, jadi kalau ada mengatakan sosiologi hukum atau kajian empiris lain itu berasal dari ilmu sosial, tidak salah. Ya, tetapi ya saat ini yang namanya sosiologi hukum itu yang bersumber dari dua hal ini, ya sekarang ada di Fakultas Hukum, dan orang di ilmu sosial tidak bisa memahami ini karena apa? Objeknya hukum. Orang di ilmu sosial tidak belajar hukum, jadi bagaimana bisa paham sosiologi hukum? Nah itu, yang bisa paham sosiologi hukum orang yang belajar hukum. Kalau tidak belajar hukum, nah ini objeknya. Tidak bisa. Jadi keliru kalau dikatakan ini ilmu sosial. Bagaimana caranya ilmu sosial? Memang kau di ilmu sosial belajar hukum apa tidak? Tidak. Nah ini sosiologi hukum, objeknya hukum. Menggunakan teori ilmu sosial dalam mengkaji hukum. Jadi sangat keliru cara berpikirnya kalau dikatakan ini ilmu sosial. Nah, yang lebih keliru itu adalah kalau tidak paham sosiologi hukum. Saya yakin kalau tidak paham sosiologi hukum, dalam praktik pasti akan menemukan banyak hambatan ketika dia berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Itu. Baik, karena kita sudah berada di penghujung chit-chat kita, saya ingin mendengar lebih jauh Prof. Bagaimana menurut Prof ya, seharusnya mahasiswa ini mempelajari hukum dan bagaimana sebaiknya mereka mempersiapkan diri untuk menjadi praktisi hukum yang lebih baik daripada generasi yang ada sekarang. Ya. Jadi kalau mau menjadi seorang praktisi hukum yang baik, maka yang pertama harus mempelajari hukum ini secara komprehensif dari semua sisinya, dan semua sisinya ini berbeda. Nah, kapan tidak memahami hukum ini dari salah satu sisinya, itu pemahaman hukumnya saya yakin pasti pincang, dan di dalam praktek juga pasti akan menemui banyak hambatan. Nah, yang kedua, tidak boleh ada terjadi kesombongan keilmuan atau ego keilmuan. Oh, karena saya orang sosiologi hukum, maka ilmu sosiologi hukum saya paling bagus dibandingkan yang lain. Tidak boleh. Oh, karena saya ini hukum pidana, pengetahuan hukum pidana saya paling bagus dibandingkan dengan yang lain. Tidak boleh ada kesombongan seperti itu. Tidak boleh ada namanya kesombongan intelektual, ya. Karena semua ilmu ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Tapi semuanya kita harus pahami. Jadi kalau mau menjadi seorang praktisi hukum yang baik, pelajari hukum ini secara komprehensif. Jangan hanya mempelajari dari satu sisi saja, ya. Karena dari awal ketika kalian belajar pengantar ilmu hukum sudah diperkenalkan ada sekian banyak jenis-jenis hukum, ya kan? Ada yang normatif, ada yang filosofis, ada yang empiris. Yang normatif banyak sekali, yang filosofis juga banyak sekali mata kuliahnya, yang empiris juga banyak sekali mata kuliahnya. Semua ini harus dipelajari. Tidak bisa parsial. Kapan pemahamannya hukumnya? Pemahaman hukumnya parsial, parsial juga nanti dalam melakukan praktik penegakan hukum. Itu satu. Yang kedua, belajar hukum tidak cukup menjadi seorang praktisi hukum yang baik. Tetapi disinilah pentingnya memahami filosofisnya hukum. Kenapa? Karena di situ kita mempelajari hukum dalam perspektif moral. Itulah pentingnya belajar filsafat hukum dan etika profesi. Karena di situ kan belajar tentang perspektif moral tentang hukum. Jadi kalau mau menjadi seorang praktisi hukum, dia cerdas, pemahaman hukumnya komprehensif, dan dia beretika. Kalau itu dia sudah miliki, maka saya jamin, saya yakin dia akan menjadi penegak hukum yang baik. Itu. Tapi kalau tidak, dia cerdas, tidak punya nilai, etikanya kurang, cerdas dalam menegakkan hukum.
tetapi bisa membuat orang lain tertipu, bisa orang lain dibodoh-bodohi, ya, karena dia tidak punya etika. Ataukah istilahnya sekarang yang lebih keren adalah dia bisa menyelundupkan hukum untuk kepentingan tertentu. Nah itu, apalagi kalau sama sekali tidak punya etika, tidak punya integritas, nah itulah dia menjadi penegak hukum, praktisi hukum, tapi kerjanya cuma nyogok kiri kanan. Nah itu, ya. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Karena sudah berada di penghujung acara, saya mau mendengar sepatah kata terakhir dari Prof mengenai sosiologi hukum dan bagaimana sebaiknya pemahaman sosiologi hukum ini diimplementasikan. Ya, jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau ada mahasiswa fakultas hukum tidak belajar sosiologi hukum, maka saya yakin dia akan menemui banyak hambatan di dalam praktek penegakan hukum. Sebaliknya, mempelajari sosiologi hukum juga tanpa mempelajari normatif dan filosofisnya, ini juga akan menemui hambatan di dalam praktek. Oleh karena itu, belajar hukum ini secara komprehensif dan harus melihat semua pembelajaran hukum ini setara. Tidak ada yang lebih bagus atau lebih jelek daripada yang lain, tapi dia saling mengisi. Itu dari semua sisi hukum yang berbeda itu saling mengisi. Gitu. Jadi menjadi mahasiswa fakultas hukum, apalagi mahasiswa fakultas hukum Unhas, saya selalu katakan bahwa apapun yang Anda tulis dalam skripsi itu tidak jadi soal. Terserah. Yang penting kalian pahami hukum ini secara komprehensif. Itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi perbincangan kita dengan Prof. Muzakir. Terima kasih untuk ilmunya hari ini Prof. Semoga podcast kali ini bisa menjadi satu batu lompatan baru untuk mahasiswa-mahasiswa yang menonton podcast kita kali ini. Ya, ini apalagi saya jujur mau menyatakan bahwa apa yang Jihan tanyakan pada Prokes ini itu bukan hanya konsumsi mahasiswa S1. Ini yang saya sampaikan tadi ini adalah konsumsi mahasiswa S2, S3. Itu. Dan saya selalu sampaikan juga di mahasiswa S3. Kalau kalian tidak belajar sosiologi hukum, saya menganggap Anda adalah sarjana hukum yang minus. Itu. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa S1 ini, mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3. Nah, inilah kecerdasannya Jihan dalam membuat pertanyaan. Ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah menonton podcast kita pada episode kedua kali ini. Sampai berjumpa di episode ketiga. Ciao.